Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Endel Fuadi, bisa dipanggil Adi, dengan NIM 24009. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pertemuan 5 ya, guys data 2 kelas C, yang dimana tugasnya itu ada tiga, ya beberapa step by step lah. Tugasnya itu membuat konsep trigger dalam database. Oke. Untuk tugas mahasiswa diminta membuat trigger pada database marketplace untuk mengotomatisasi proses pada database. Gunakan beberapa tabel tersebut. Lalu tugas satu, trigger validasi data. Tujuan memastikan data yang masuk ke database itu valid. Untuk studi kasusnya, misal ada tabel produk, lalu di dalam tabel produk itu mempunyai harga sama stok. Nah, di mana harga sama stok ini kita kasih trigger supaya harganya itu tidak boleh negatif dan stoknya itu tidak boleh negatif. Oke, mari kita buat. eh, kita buka database-nya. Lalu kali ini kita masuk ke tabel nilai atribut. Yang dimana nilai atribut ini memiliki stok sama harga. Ya, stok sama harga. Nilai atribut ini adalah spesifikasi dari barang ya. Oke, langsung saja kita membuat sebuah query-nya. Yang pertama, kita akan membuat delimiter terlebih dahulu. Delimiter ini gunanya apa? Gunanya untuk ketika kita membuat sebuah query yang dimana tanda koma itu biasanya mengakhiri sebuah query ya. Tapi di sini menggunakan delimiter itu tanda titik koma bebas menggunakan beberapa apapun. Jadi menggunakan 3, 5 dan seterusnya itu bebas. Jadi itu yang saya ketahui. Lalu setelah membuat delimiter, kita akan create trigger. Create trigger di sini kita kasih aja stok harga. Cek. Kita akan cek stok harga. Lalu di sini itu spesifikasinya itu kan before. Jadi sebelum insert itu kita cek terlebih dahulu. Datanya itu cocok apa enggak. Kalau cocok ya bisa masuk, kalau nggak cocok ya nggak bisa. Before insert on. On tabel apa? Ini kan tabel nilai atribut. Nah, setelah itu kita for each row. Jadi kita looping setiap barisnya. Kita cek. Oh, ternyata cocok, ternyata nggak cocok. Jadi itu. Lalu begin. Begin ini menandakan bahwa eh, kita itu bisa memberikan sebuah logika di dalam begin, di dalam apa namanya lingkup begin, memberikan logika. Misal ini, if kan nilai atribut ya, nilai atribut kan memiliki stok. Nah, stok ini kita kasih new, misal stoknya lebih kecil dari 0, kita kasih then di sini. Dan ini wow menandakan kalau di program Python ini seperti titik koma lah ya, then gitu. Lalu kita kasih signalnya SQL state kita kasih 45.000. Nah, seperti halnya web server, ketika kita mengakses sebuah API, mengakses server, mengakses sebuah website, dan masuk ke dalam websitenya, nah itu kan pasti mempunyai respon, atau beberapa respon kan. Misal respon 200 itu tandanya sukses, respon 300 kuning ya sukses nggak sukses, ya tengah-tengah. Nah, 404 baru dia itu menandakan bahwa web tersebut error, tidak bisa diakses atau API tidak bisa diakses. Seperti itulah signal skill state ini. Kalau 45.000 ya berarti menandakan adanya error. Lalu kita set message nih. Misal message nya itu sama dengan stop, tidak boleh negatif. Lalu kita kasih end if di sini.
Lalu ini kita kasih titik koma. Seperti halnya PHP juga, di PHP menggunakan apa itu, saya agak lupa. Di dalam sebuah HTML kan bisa digunakan PHP juga kan, if and if itu. Lalu di sini kita, oh iya, kita terlebih dahulu kita copy saja ininya. Nah, kita kasih sekarang itu nilai atributnya harga jual. Kita kasih harga jual sekali kecil dari 0, maka harga tidak boleh negatif. Setelah kode logika itu sudah selesai, kita kasih N di sini. Setelah kita kasih N, kita kasih delimiter. Nah, program sudah, trigger sudah ada, sudah selesai. Nah, setelah itu kita show triggernya. Ada nggak di sini? Dengan stok harga cek. Nah, lalu kita misal memasukkan sebuah data ke dalam nilai atribut. Lalu di nilai atribut ini ada di atribut varian, terus nilai atribut ada nilai atributnya, terus nilai atribut ini stoknya, lalu nilai atribut ini harga jualnya. Insert into, lalu kita kasih value di sini. Nah, value-nya ID atribut misalnya berapa ya? 5 misal. Lalu nilai atributnya itu misal atau 3 aja deh. 3 itu kan barang. Lalu kita kasih pink XXL. Lalu untuk stoknya kita kasih minus 90 dan harganya Rp30.000. Kita cek. Stok tidak boleh negatif. Karena kita sudah membuat triggernya, maka um, berhasil lah. Stok tidak boleh negatif. Oke. Ketika stok tidak boleh negatif, stok kita kasih positif, misal stoknya ada 80, lalu harganya 30.000, minus 30.000. Nah, di sini juga tertera bahwa harga tidak boleh negatif. Oke, kita normalkan kembali tanpa negatif, apakah berhasil? Oke, berhasil. Dan kita coba cek ya untuk select bintang from nilai atribut, kita cek. Di sini masuk ya, pink XXL. Stoknya 80, harganya 30.000. Lalu soal yang kedua, kita lihat tugas trigger mengupdate tabel lain. Tujuan trigger dapat mengubah data di tabel lain secara otomatis. Ketika terjadi transaksi, stok produk harus berkurang otomatis. Logika, saat data dimasukkan ke detail transaksi, stok produk itu dikurangi jumlah. Oke, jadi berarti kita akan menggunakan tabel detail transaksi di sini. Kita cek terlebih dahulu. Select tentang from detail transaksi. Nah, di sini detail transaksi itu ada jumlah item. Nah, jumlah item ini nanti yang digunakan. Karena ketika kita mau membeli barang, pasti kita akan memasukkan jumlah item. Dan jumlah item itu nanti bakalan dikurangi. Bukan jumlah item, stok dari barang itu nanti akan dikurangi sama jumlah item. Nah, stoknya kita mau ambil dari mana? Stoknya kita akan mengambil dari mana? Sebentar. Em, dari nilai atribut. Ya, dari nilai atribut. Oke.
Kita akan coba terlebih dahulu yang detail transaksi ya. Kita akan buat sebuah triggernya. Yang pertama delimiter terlebih dahulu, lalu create trigger, kali kita akan delimiternya itu membuat misal update transaction transaction. Lalu setelah create sebuah trigger, kita akan ngecek nih before kan, berarti sebelum memasukkan data. Sebelum memasukkan data, kita akan cek terlebih dahulu. Before insert dari mana? Ini kan dari detail transaksi. Dari detail transaksi. Nah, setelah itu kita for each lagi. Tiap barisnya itu sesuai enggak? For each row. Nah, setelah itu kita kasih dia begin. Supaya apa? Supaya ketika apa itu pemasukan sebuah kode blok kode logika itu bisa lah. Oke, kita akan kasih update di sini. Apa yang mau diupdate? Nah, yang mau diupdate itu adalah nilai atributnya. Nilai atribut kan tadi ada stok kan. Lalu di sini stok ya set stok. Kita set terlebih dahulu. Apa yang mau kita set stok sama dengan stok kan nilai atribut ini kan punya stok kan. Nah, stok ini bakalan dikurangi sama new dari detail transaksi yang jumlah itemnya berapa gitu kan, logikanya gitu. Jadi ketika stok ini 80 lalu jumlah item yang dibeli oleh si user itu 30, maka akan update sebuah stok itu menjadi 50. Karena apa? Karena stok yang awalnya 80 dikurangi sama 30 kayak gitu. Setelah itu kita kasih where apa? Ini kan berarti kita mengupdate sebuah detail dari transaksi kan. Detail transaksi itu kan ada jumlah item, ada oh bukan detail transaksi harusnya. Nilai atribut karena kan kita mau update stok nilai atribut. Nah, nilai atribut kan memiliki stok. Oke, di stok kita where new tar nilai atribut id nilai atribut berarti ini new id atribut terlebih dahulu nggak sih? id atribut terlebih dahulu sama dengan new new nilai atribut id nilai id nilai atribut. Nah, atribut kita rapikan terlebih dahulu saja, lalu kita kasih if. Kenapa if? Harusnya gak if sih, bukan salah. Langsung n di sini harusnya langsung n, lalu kita kasih delimiter. Nah, kita coba create set stock outline 2 again for each row before insert data transaksi update nilai atribut on, kita kasih on, ini gak ada onnya. Oke, kita cek show apakah ada update transaction aman. Nah, sekarang kita kan di sini kan misal nih select bintang from nilai atribut. Nah, stok dari nilai atribut yang
ID-nya 23, ini kan 80. Oke, 80 kan, 80. Kita coba query di sini. Insert into detail transaksi, detail transaksi dot ID nilai atribut, detail transaksi dot ID transaksi, detail transaksi dot harga beli, detail transaksi dot jumlah item, values. Kita kasih di sini ID nilai atributnya. ID nilai atribut sini kan 23. 23, lalu detail transaksi, dari transaksi misal yang paling terakhir, yang ID transaksi ya, misal select tentang from ID transaksi, from transaksi, kita cek yang paling akhir saja, kita ambil ID-nya 515, kita select terlebih dahulu tentang from transaksi, bukan nilai atribut ya, nilai atribut tadi itu 23, ini 515, 500 ya, 5015, sorry. Lalu harga belinya itu, harga beli itu 30.000 lagi. Lalu jumlah item, nanti kan di sini kan stoknya ada 80 kan, kita akan beli berapa? Kita akan beli 30 saja. Oke, setelah kita beli, kita cek kembali, select tentang from nilai atribut, maka di sini akan berkurang. Kenapa berkurang? Ya, karena ketika kita membeli sebuah barang, yang dimana barangnya tersebut memiliki jumlah awal 80, kita beli 30, maka akan berkurang. Oke, man. Nama. Lalu tugas 3, trigger melengkapi data otomatis. Oke, tujuan trigger bisa mengisi data otomatis tanpa input user. Studi kasus pada tabel transaksi terdapat field ID transaksi di user tanggal atau harga. Mahasiswa membuat trigger agar tanggal otomatis diisi tanggal sekarang. Jadi ketika user itu lupa input atau user nggak input, itu tanggalnya itu otomatis ada gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya itu ada untuk tanggal sekarang. Jadi ketika kita melakukan sebuah transaksi, ya, lalu transaksinya itu um, lupa memberikan tanggal, dan tanggalnya itu harusnya harusnya itu kemarin itu dikasih tanggal harusnya, tapi gak dikasih tanggal transaksi, maka transaksi um, itu dianggap sekarang, kayak gitu, dikasih tanggal sekarang. Kita membuat trigger terlebih dahulu ya, delimiter terlebih dahulu, lalu create trigger. Nah, setelah create trigger, kita akan oh ya, triggernya ini kita kasih apa, oke, kita kasih otomatis, automation, automation, otomatis date, jadi tanggalnya itu otomatis. Setelah kita kasih otomatis date, kita akan before insert ya, before insert, lalu kita kasih for each row, lalu kita kasih begin di sini, lalu kita cek ya, jika on transaksi, karena kan misal transaksi ini kan ada tanggalnya, berarti ini tanggal waktu transaksinya.
eh, transaksi, tanggal transaksi. Jika new tanggal transaksi berarti tanggal baru is null. Jadi ketika null, then set set apa? Set ya ini kita set tanggal transaksi itu sama dengan cure date. Cure date. Oke. Lalu kita kasih an if di sini. Menandakan bahwa inilah ya, kayak embed. Ya, embed saya baru ingat embed yang ada di PHP itu menggunakan embed ya. Lalu kita kasih n di sini. N ya buat akhiri sebuah bikinnya. Bahwasanya ini tuh udah selesai gitu. Lalu kita kasih delimiter. Kita cek ada nggak show triggers update transaction automatic state. Oke, ada automatic state. Nah, kita insert into transaksi, mana transaksinya itu ada ID jasa pembayaran, terus transaksinya ada metode pembayaran, transaksinya ad user, lalu transaksinya tanggal transaksi, lalu transaksinya nomor resi, lalu transaksinya status bayar. Nah, yang ini nggak kita kasih, misal nggak kita kasih, nggak kita kasih. Lalu kita kasih value-nya yang ID jasa pengiriman, itu kita kasih 3, metode pembayaran kita kasih 2, ID user kita kasih 1, nomor resi kita kasih um, membuat membuat misal ini, ada status bayar kita kasih lunas, pending. Kita coba ini kan tanpa mengisi sebuah tanggal ya. Cure that doesn't exist. Function doesn't not doesn't exist. Cure that, cure that, cure that. Apa ini tidak saya salah tadi ya? Apa tidak salah? Salah. Um, cure that. Oh, cure. R-nya 1 harusnya tadi coy. Sorry. R-nya 1 harusnya. Oke, saya hapus saja ya untuk trigger yang um, show triggers. Saya hapus saja yang ini. Kok bisa dihapus ya? Oh, ini saya hapus saja yang otomatis itu ini. Saya hapus. Oh, drop. Harusnya drop.
Terus saya buat lagi perimeter, lalu create create trigger. Triggernya di sini tuh otomatis state tadi ya, otomatis state, lalu before insert on transaksi, lalu kita kasih for each row, lalu kita kasih lagi di sini tuh again, kita cek if transaksi atau tanggal transaksi new, tanggal transaksi is null, maka kita set new dot transaksi atau tanggal transaksi, kita kasih sama dengan your date, kalau kita kasih and if, kalau kita kasih and, lalu kita kasih delimiter di koma. Set before insert on transaksi again delimiter that at line 6, line berarti yang salah ya, line 6. Oh, kita belum kasih den ini. Kita show trigger lagi, kita cek ada otomatis state, lalu kita coba insert lagi ya, insert in, kita select, kita insert into transaksi, kita kasih transaksi ke ID jasa pengiriman, transaksi ke itu pembayaran, transaksi ke user, lalu transaksi ke tanggal transaksi ke usaha, transaksi ke nomor resi, lalu transaksi ke status bayar, values kita kasih di sini. Untuk ID pengiriman kita kasih 2, untuk transaksi ID untuk ID pembayaran kita kasih 3, untuk ID user kita kasih 2, untuk nomor resi kita kasih testing in testing atau state in query SQL use trigger. Terus bayar kita kasih pending. Nah, setelah berhasil kita cek, select bintang from transaksi. Untuk transaksi pengiriman, oke, kita cek ya. Nah, yang ini otomatis 2026 03 11 ya, 2026 03 13, ID usernya 3, ID metode pembayaran 2, ID jasa pengiriman ID metode pembayaran 3, ID user 2, ID jasa pengiriman 2.
ID metode pembayaran 3, ID jasa pengiriman 2, ID user 2. Nah, kita cek lagi nih, misal kan kita sudah membuat trigger ya, show trigger ini ya. Show trigger yang mana? Yang otomatis state. Coba kita hapus yang otomatis state ini. Nah, kita show lagi. Oke. Misal kita mengisi sebuah data ya, di transaksi, misal ini nggak usah, ini kita kasih 1, lalu ID metode pembayaran kita kasih 3, lalu ID user kita kasih berapa? Kasih 4, lalu tanggal transaksi kita kosongkan, kita hapus di sini, lalu nomor resi kita isi tanpa trigger ya. Lalu yang status bayar, ID user kita isi 3, untuk yang harus bayar kita isi pending, kolom doesn't count at row 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. Oke, ID pengiriman 1, ID pengiriman 3, ID user 4, nomor resi tanpa trigger, terus bayar. Oke, ikut. Nah, kita cek ya yang apa namanya, select tentang from transaksi. Nah, kita cek di sini tanpa trigger, tanggalnya otomatis berubah menjadi 0, dan itulah gunanya trigger, bisa set sebuah data ketika data itu lupa dikasih tanggal, ketika data itu mau validasi data, lalu mau update data secara otomatis. Ya, gunanya trigger seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini ya, sudah 23 sudah masih membuat trigger agar tanggal otomatis ini tanggal sekarang. Dan ya, sekian dari saya, cukup sampai di sini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.